Waalaikumsalam. Ya, pada kali ini kita akan membahas masih ya mengenai Haskell ya, penggunaan Haskell. Saya coba share screen. Ya, apakah sudah? Terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan untuk functional programming ya, itu dengan menggunakan Haskell. Ya. Mungkin sebelumnya kita sudah sempat mendiskusikan ya beberapa contoh yang kita akan bahas lebih dalam lagi ya, sehingga akan mempermudah ya. Sebentar. Oke. Sehingga akan mempermudah kita dalam memahami ya untuk contoh-contoh untuk implementasi ya dari pemrograman fungsional ya atau functional programming. Jadi yang kita bahas pertama kali adalah fungsi ya. Jadi karena inilah yang membedakan ya, atau yang memberikan ya ciri yang khas dari functional programming ya. Jadi fungsi pada Haskell akan memetakan satu atau lebih argumen untuk menghasilkan sebuah hasil tunggal. Fungsi didefinisikan dengan menggunakan sebuah nama, ya, argumen, serta persamaan ataupun proses atas argumen yang diberikan. Ya, jadi pola sederhananya untuk fungsi yang ada di Haskell atau di pemrograman fungsional, pola sederhananya seperti ini. Ya, jadi kita tuliskan nama fungsinya, kemudian diberi jarak berupa spasi ya untuk isian nama variabel, kemudian prosesnya ya. Jadi prosesnya melakukan apa ya. Jadi variabel yang diberikan atau nilai argumen yang diberikan itu diproses dengan menggunakan apa. Nah, dalam hal ini perhitungan yang digunakan adalah penjumlahan ya. Jadi penjumlahan dengan nilainya dengan nilai dirinya sendiri ya. Jadi jika kita inputkan X, maka proses yang dilakukan adalah penjumlahan ya, X plus X ya. Kemudian makna dari fungsi double adalah menerima argumen X ya. Kemudian diperoleh untuk kemudian hasil ya diperoleh dengan melakukan penjumlahan ya atas dirinya sendiri ya. Sehingga nilai akhir adalah 2 kali nilai yang diberikan ya. Jadi secara umum ada tiga komponen ini ya. Jadi yang pertama adalah nama fungsinya, kemudian argumennya. Nah, ini argumennya boleh lebih dari satu ya. Ini tergantung fungsi yang akan kita buat. Kemudian di sini adalah prosesnya ya. Jadi ini proses yang dilakukan sehingga nanti menghasilkan nilai tertentu. Okay. Nah, kemudian ini adalah contoh kita bisa melakukan eksekusi perintah-perintah Haskell dengan menggunakan command prompt. Ya, jadi kita semacam terminal yang mana kita bisa langsung mengimplementasikan perintah-perintah bahasa pemrograman Haskell. Ya. Di sini adalah prompt-nya ya di HCI. Kemudian misalkan kita menginisiasi fungsi tadi ya yang kita tuliskan di sini double ya. Double ini bukan tipe bilangan ya, namun nama fungsi yang kita buat ya.
Kemudian X adalah argumen input, kemudian prosesnya seperti apa ya. Jadi di sini X plus X ya. Sehingga ketika kita masukkan bilangan ya double 5 ya, maka akan diproses 5 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 10 ya. Kemudian double 10 misalkan. Nah, maka otomatis hasilnya adalah 10 tambah 10 ya, hasilnya 20. Kemudian double 15, 15 tambah 15 hasilnya 30. Dan double 25 berarti 25 tambah 25. Ya, sehingga ini fungsinya relatif sederhana ya. Jadi kita tinggal menuliskan nama fungsi dan nilai yang ingin dimasukkan ya. Kemudian pembatasnya tidak ada ya, cukup dengan spasi saja ya. Jadi tidak perlu parentesis, ya, tidak perlu kurung ya. Sehingga memang dari sisi pembentukan fungsional itu diharapkan memang lebih simpel ya dibandingkan dengan pemrograman yang sifatnya memberikan perintah atau imperatif ya, sebenarnya C atau Java. Kemudian implementasi fungsi di Haskell juga bisa dilakukan secara berantai ya. Jadi kalau di matematika mungkin kita kenal ya, jadi F, G, H ya, 3 fungsi bisa saling saling mengimplementasikan ya. Di dalam Haskell juga sama ya. Jadi fungsi juga bisa diterapkan secara berantai ya. Hasil fungsi menjadi argumen dari fungsi yang lain ataupun fungsi itu sendiri ya. Jadi contoh double ini yang tadi ya, double, kemudian argumennya apa? Argumennya adalah hasil dari double X ya. Jadi X di sini harus dihitung dulu nilainya berapa, kemudian nilai itu menjadi argumen dari fungsi yang ada. Ya, jadi kalau kita gambarkan jadi kalau kita gambarkan yang ini adalah implementasi dari fungsi. Nah, ini adalah argumennya ya. Kemudian secara keseluruhan dalam satu lingkaran ini adalah argumen dari fungsi ini double. Jadi ini ada 2 kali ya. Jadi kalau kita gambarkan secara matematika, ini ya, kan di sini X, maka ini ada fungsi double ya. Ini fungsi, nah kemudian kita dapat di sini fx, kemudian dijalankan lagi ya. Jadi 2 kali fungsi. Ya sama seperti ini. Sehingga implementasi 2 fungsi berantai di atas berikan hasil berupa nilai 2 kali ya dari hasil perkalian 2 sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita inputkan 2, maka hasilnya 4 ya, karena 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah kalau ini setelah kita dapatkan 4, kemudian dijumlahkan lagi dengan dirinya sendiri yaitu 4. Sehingga hasilnya adalah 8 ya. Nah ini contohnya. Jadi hasil eksekusi fungsi double secara berantai ya, seperti ini. Jadi double 3, maka double dari 3 ini adalah 6, kemudian 6 didabelkan lagi ya, berarti 6 tambah 6 hasilnya 12 ya. Kemudian double 5 itu adalah 10 ya, kemudian 10 didabelkan lagi ya, atau 10 tambah 10 hasilnya 20 ya. Kemudian double 10 hasilnya 20 ya. Kemudian 20 didabelkan lagi ya, sehingga hasilnya adalah 40 ya. Kemudian double 20 didabelkan 40 didabelkan lagi, hasilnya 80 ya. Kemudian kalau kita ingin melihat prosesnya secara lebih detail, prosesnya seperti ini ya. Jadi applying the inner double, nah kita menghitung di dalam ini ya. Ini double 2, maka 2 tambah 2 ya nilainya 4. Kemudian 4 ini menjadi argumen dari fungsi double ya. Kemudian di sini 4, maka 4 tambah 4 hasilnya 8. Sehingga proses yang ada di dalam
fungsi yang diberikan secara berantai kira-kira mengikuti urutan seperti ini. Kemudian apakah memungkinkan kita membuat fungsi-fungsi yang lain ya? Ya, maaf, saya lanjutkan. Nah, apakah mungkin kan kita buat fungsi-fungsi yang lain, dan ini contohnya adalah kita buat tersendiri ya, kita beri nama fungsi kuat ya. Eh, ini adalah perkalian ya, perkalian 4 dari bilangan yang eh, yang kita berikan ya. Jadi misalkan di sini kita berikan kuat, kemudian di sini adalah nilai yang merupakan argumen, kemudian di sini prosesnya ya 4 kali X ya. Sehingga setiap kali X yang diberikan, misalkan 10 ya, maka 10 itu akan dihitung ya, 4 kali 10, hasilnya 40, maka akan diberikan di terminal di sini ya, terminal dari Haskell ya. Kemudian 25 ya, kuat 25, maka 25 kali 4 ya, hasilnya 100 ya, 80, kuat 80, berarti 4 kali 80 hasilnya 320. Kemudian kuat 100 ya, maka 4 kali 100 ya, hasilnya adalah 400. Sehingga ini polanya sama dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi double X ya. Nah, di sini adalah kuat X. Nah, ini adalah nama-nama yang kita buat ya. Jadi bukan nama-nama bawaan dari Haskell ya. Misalkan kita di sini ingin buat kali 4 gitu juga bisa ya. Nah, nanti prosesnya disesuaikan dengan di sini ya. Misalkan kali 5 ya, atau kelipatan 5, nanti kita bisa buat ya nama fungsi yang sifatnya unik ya, dan kita yang memberi nama ya. Kemudian mengapa pemrograman fungsional itu memiliki keuntungan ya, atau memiliki kelebihan katakanlah dibandingkan dengan pemrograman imperatif ya. Kita kembali melihat gaya pemrograman sebelumnya ya, seperti kita saat menggunakan Java ya, Python, C++ ya, dan seterusnya, yang dikenal sebagai pemrograman imperatif ya. Jadi kita memerintahkan ya dengan detail setiap tahapan pemrograman apa yang harus dilakukan ya. Maka variabel dan tahap-tahap perintah harus didefinisikan secara tepat ya. Contohnya di sini ini adalah perkalian atau loop ya. Jadi sebuah loop untuk mengakumulasi perulangan ya, perulangan sebanyak n ya. Jadi mula-mula kita punya bilangan nilainya 0 ya. Ini disimpan sebagai variabel total ya, total sama dengan 0. Kemudian counternya atau indeksnya kita naikkan satu-satu ya.
Mulai kita isi counternya 1 ya, kemudian dicek apakah counternya masih kurang dari, misalkan kita ambil di sini contohnya kita ingin loop sebanyak 5 kali ya. Sebanyak 5 kali, maka di sini dicek counternya 1, counternya masih kurang dari 5, kemudian counternya ditambah ya jadi 2 ya. Nah, sambil menambahkan nilai di sini ya. Jadi ditambahkan ini 0 tambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah totalnya 1 ya. Saat loop karena counternya masih kurang dari 5, maka dia akan berulang lagi atau beriterasi lagi ya. Sehingga pada iterasi yang kedua totalnya sudah tidak lagi 0 ya, sebagaimana di hasil inisiasi ya. Hasilnya adalah merupakan hasil yang terbaru dari proses loop sebelumnya ya, sehingga nilai awalnya adalah 1 ya. 1, kemudian count-nya juga bertambah ya. Karena di sini ada untuk menaikkan satu-satu ya. Jadi count-nya semula 1, nah sekarang sudah menjadi 2 ya. Kemudian akumulasinya juga juga ditambah ya. Totalnya juga ditambah sehingga hasilnya menjadi 3 ya di sini ya. Dan itu terus dilakukan sampai pada akhirnya nilai count, nilai indeksnya sama dengan 5 ya, sesuai dengan yang kita tetapkan ya. Nah, sehingga total yang diperoleh atau hasil akumulasinya adalah 10 ya. Jadi 10 itu dari 1 tambah 2, kemudian tambah 3, tambah 4, kemudian tambah 5 ya. Ya, oh sorry, 5-nya enggak ya. Belum sampai ke 5 ya. Berarti ya, jadi totalnya hanya 10 ya. Karena saat 5 kemudian mau pindah ke 6 lagi sudah tidak bisa lagi ya. Ya karena di sini ada batasannya. Oke. Nah, kita lihat kode programnya jadi kompleks ya. Cukup banyak variabel, kemudian kita harus menentukan ya loopnya berapa kali ya. Nah, maka dengan menggunakan pemrograman fungsional ya, atau Haskell ya, kita hanya memerlukan 2 komponen ya untuk menjalankan hal yang sama atau untuk mendapatkan nilai yang sama ya. 2 komponen tersebut adalah fungsi dan argumen ya. Masing-masing fungsi dan argumen yang telah tersedia adalah sum dan ini tanda kurung kotak ya. Kemudian di sini ada nilai akhir dan nilai awal dan nilai akhir ya, 1 dan n ya. Kemudian keduanya telah tersedia di Haskell library ya. Jadi kita menggunakan 2 komponen ini ya. Kemudian kita tinggal mengganti nilai n ini ya. N ini dengan nilai tadi kan 5 ya. Kita ganti dengan 5 juga. Kemudian kita gunakan dua item ini yang sum ini adalah menjumlahkan ya, secara akumulatif argumen berupa list, nah, karena ini berupa list ya. Kemudian argumen 1 sampai dengan n itu akan menyimpan list dengan nilai awal penambahan 1 hingga bilangan ke n ya. Jadi sehingga bilangan kalau 4 berarti n yang keempat ya. Dengan demikian jika n 5 maka dapat tulisan perintah, tinggal dituliskan seperti ini aja ya, sum kemudian spasi, kemudian tanda kurung kotak, kemudian diisi 1.2 dan 5 dan akan memberikan hasil yang sama ya. Sehingga kita bisa lihat betapa ringkasnya ya pemrograman fungsional untuk implementasi untuk implementasi loop ya, dibandingkan dengan penjumlahan ya dengan menggunakan loop. Mohon maaf saya break sebentar.
Lagi ya, saya lanjutkan. Eh, yang kemudian kita juga bisa menerapkan fungsi-fungsi yang lain ya, seperti sum untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan dari bilangan yang ada di list ya, misalkan 1 sampai dengan 5, sum 1, 2, 3, 4, 5, maka akan dijumlahkan, akumulasinya hasilnya adalah 15 ya. Nah, kalau sum ini sudah tersedia ya, jadi tersedia di library-nya library-nya Haskell ya, bukan kita yang buat, kita bisa langsung gunakan ya. Nah, kemudian beberapa keunggulan dari pemrograman fungsional dibandingkan dengan pemrograman yang biasa. Yang pertama adalah concise programs ya. Jadi program yang dituliskan di Haskell lebih ringkas dan singkat ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Program terdiri atas beberapa kata kunci saja dan memungkinkan penggunaan indentation ya, atau yang menjorok ke dalam, itu sebagai tanda struktur susunan program. Jadi mirip dengan Python ya. Jadi kita menggunakan indentation, kita geser ya ke dalam. Nah, itu merupakan tanda satu blok program jika indentation-nya sama ya. Nah, kalau kita membuat sub blok lagi atau sub program lagi, maka lebih dalam lagi ya menjoroknya, 2 kali dari yang semula, misalkan seperti itu. Kemudian pemrograman Haskell umumnya 2 hingga 10 kali lebih singkat ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi ini salah satu keunggulannya, bahasa pemrograman bisa lebih ringkas ya. Kemudian yang lain powerful type system. Ya, jadi di pemrograman Haskell ini memberikan keleluasaan di dalam menerapkan tipe variabel. Ya, Haskell menerapkan sebuah proses rumit yang dinamai type inference ya, untuk mendeteksi adanya ketidaktepatan penggunaan tipe variabel. Haskell sudah menerapkan berbagai bentuk polymorphism dan overloading ya, sehingga bisa mengolah berbagai jenis tipe data ya. Jadi untuk sebuah jenis fungsi, nah ini bisa diterapkan di berbagai jenis tipe data. Ya. Kemudian lead comprehension, ya, Haskell punya kemampuan untuk membuat struktur dan melakukan modifikasi data dalam bentuk list. Ya. Fungsi yang tersedia juga bisa digunakan untuk menyaring elemen list dengan kriteria tertentu. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang didedikasikan ya untuk mengelola data-data berupa list ya, atau rangkaian bilangan ya, yang mana itu bisa digunakan dalam yang nanti bisa digunakan dalam pengolahan datanya ya. Dan ini sekedar informasi saja kalau kita ingin melihat histori atau sejarah ya dari perkembangan bahasa pemrograman Haskell. Itu diciptakan di tahun 87 ya, dimunculkan ya dalam conference yang kemudian 1990 ya, dan seterusnya sampai dengan 2010 ya, masih ada pengembangannya. Bahkan sebenarnya sampai sekarang jika kita mencek atau melihat di websitenya di Haskell, masih ada versi yang terbaru dan masih digunakan ya, masih aktif ya maksudnya, dan juga banyak grup-grup ataupun tutorial ya terkait dengan Haskell. Jadi ini bahasa pemrogramannya masih eksis ya, jadi masih digunakan terutama untuk fungsional programming ya. Ya, kedepannya memang fungsional programming mungkin akan mengambil peran ya. Karena apa? Karena dari sisi kesederhanaannya. Jadi di masa yang akan datang, yang membuat kode program itu tidak semata-mata orang yang ahli komputer ya, namun semua orang yang mungkin perlu ya bantuan komputer
Nah itu kedepannya akan membuat program juga ya, atau memberikan perintah-perintah yang sifatnya singkat ya, namun bisa membantu ya memecahkan masalah sehari-hari ya. Jadi salah satu solusinya yaitu dengan pemrograman fungsional ini ya. Jadi ini memang dibuat atau diciptakan agar lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih mendekati logika berpikir ya dari manusia. Kemudian ini beberapa contoh ya tadi keunggulan dalam pengelolaan data list ya untuk fungsi-fungsi di Haskell yang terkait dengan data list ya, misalkan ini mungkin di bahasa pemrograman yang lain juga ada ya. Misalkan head ya, kemudian kita beri listnya. Nah ini artinya adalah tampilkan elemen ke 0 dari list ya, karena indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi outputnya adalah 1 ya. Kemudian tail 1, 2, 3, 4, 5 berarti yang kita ambil apa ekornya ya. Jadi selain dari kepalanya ya, karena kepalanya adalah 1 maka ekornya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk menampilkan elemen pada alamat atau indeks tertentu, nah ini misalkan indeks yang kedua ya, dengan menggunakan dua tanda seru seperti ini, maka akan diberikan nilai 3 ya. Karena indeks dimulai dari 0 ya, jadi 0, 1, 2 ya, sehingga indeks yang kedua adalah 3. Kemudian take 3 ya, maka ambil 3 elemen pertama dari list ya, sehingga ini 1, 2, 3 akan diambil, sisanya tidak diambil ya, atau diabaikan. Kemudian kalau drop 3 ini kebalikannya, yang 3 pertama dibuang ya, sehingga yang diambil adalah sisanya saja ya. Sehingga kalau 1, 2, 3, 4, 5, 3 pertama dibuang, sisanya 4 dan 5. Kemudian length itu adalah ukurannya atau jumlah elemen dalam list ya. Kalau di sini ada 5 maka outputnya adalah 5 ya. Kemudian sum 1, 2, 3, 4, 5 adalah jumlah akumulasi nilai dari elemen list. Kemudian produk 1, 2, 3, 4, 5 berarti kita kalikan semua nilai dari elemen list ya, berarti 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 120. Kemudian ada juga perintah untuk merangkai ya atau concatenate ya dua list menjadi satu list yang lebih besar ya. Jadi misalkan kita punya dua list ya 1, 2, 3. Kemudian untuk menyambung atau merangkai atau mengconcatenate ya kita gunakan dua operator ya untuk tanda plus berurutan plus plus kemudian 4, 5. Sehingga hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian reverse itu untuk membalik ya. Jika kita punya 1, 2, 3, 4, 5, saat kita balik maka hasilnya adalah 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah kemudian mungkin sebenarnya saya demokan untuk menggunakan command line ya untuk Haskell. Ya, jadi misalkan kita dari command line, dari command prompt, ini karena sudah terinstall ya, terinstall. Ini kita mulai misalkan kode-kode saya tuliskan di hashcode ya, di folder hashcode. Kemudian untuk menjalankannya kita langsung ketikkan GHC ya. GHC. Nah, maka ini sudah masuk ke command line dari Haskell ya. Sehingga kita bisa tambahkan ya perintah-perintah atau kita berikan di interpreter ini ya. Nah, misalkan tadi sum ya, sum 1, 2, 3 ya. Nah, ini berarti hasilnya 6 ya. Ini kan bisa muncul di sini ya, jumlahan dari 6. Misalkan tile jadi 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Maka yang
diambil adalah mulai dari 3 ya. Nah, ini ya 3, 4, 5, 6 ya. Dan perintah-perintah list yang lain ya. Misalkan kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ambil yang keempat misalkan ya. Yang keempat berarti di sini 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 yang terakhir berarti ya. Nah, ini adalah hasilnya 5 ya. Karena indeksnya mulai dari 0. Kalau kita 0, maka hasilnya adalah 1. Ya, bagaimana kita merun script ya. Merun script. Saat kita merunning script, kita buat foldernya dulu ya, buat folder dulu seperti ini ya. Kemudian tadi kita akses melalui command prompt ya. Nah, kemudian kita buat code-nya ya, kita buat script-nya ya. Kalau tadi kan kita harus mengentrikan per kalimat ya. Nah, kalau misalkan ditutup maka akan hilang ya. Nah, kalau kita ingin menjadikan perintah-perintah itu atau fungsi-fungsi yang kita buat tetap, maka harus kita simpan di file script ya dengan extension HS ya. Seperti ini. Misalkan kita buat double ya dan triple ya, quad misalkan kita buat fungsi-fungsi sendiri ya. Maka bisa disimpan di notepad ya. Nah, kemudian akan tersimpan sebagai file HS ya di sini. Nah, kemudian kita jalankan ya GHCI. Setelah masuk di interface GHCI, kemudian kita load ya. Ini perintahnya titik 2 load modul 1 HS. Maka perintah-perintah yang tadi, yang 3 tadi, yang double, triple, dan quad itu akan bisa langsung terload di interpreter dari Haskell. Ya. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi satu-satu perintahnya, mendefinisikan di sini tidak perlu, karena sudah di load dari file teks. Ya. Nah, kemudian setelah di load, maka bisa langsung digunakan ya. Misalkan double 10. Nah, ini file ini sudah di load di dalam interpreter ini. Sehingga kalau kita ketik double 10, maka dia akan otomatis menjalankan fungsi yang ini ya. Double 10 maka sama dengan 10 tambah 10 ya. Hasilnya 20. Dan triple 3 ya, maka 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya 9 akan muncul di sini 9 ya. Kemudian kuat ya, double-nya 2 kali ya. Ini kuatnya 5 ya, berarti 5 tambah 5 10, dan 10 tambah 10 hasilnya 20 ya, muncul di sini. Kemudian kalau kita gabungkan juga bisa ya, triple double 10 ini ya. Berarti ini double 10 kan 20 ya. 20 triple berarti 20 tambah 20 tambah 20 ya, hasilnya 60 ya. Kemudian 3 fungsi ini berturutan seperti ini juga bisa ya. Jadi quad, triple, double. Asal di sini harus hati-hati ya, harus ada tanda spasi ya untuk isian argumen. Sehingga double 10 ini 20, 20 triple berarti 20, 20, 20 ya, 60, 60 quad berarti 60 ditambah dirinya sendiri 4 kali ya. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 4 kali hasilnya 240. Nah, ini harap diingat ya, untuk mengisi argumen dan nama fungsi ini hanya spasi ya. Kemudian kalau ini kita satu parenthesis atau satu kurung ini adalah argumen, maka di sini harus ada spasi ya antara nama fungsi dan argumen atau nilai yang akan dihitung. Kemudian ini perintah-perintahnya, perintah-perintah dasarnya, ada load ya. Nim berarti meload nama scriptnya, nama jika kita bisa membuat ya banyak fungsi, maka kita bisa kumpulkan di sebuah file dan kita load ya. Nah, kita membuat fungsi tersendiri misalkan ya. Reload
jika terhapus mungkin ya kita ingin isi ulang ya. Kemudian editornya menggunakan apa ya? Nah, kalau di Windows biasanya menggunakan Notepad ya. Jadi kita mengeditnya bisa menggunakan Notepad. Kemudian di sini ada quit, berarti kita ingin keluar dari interpreter Haskell ya. Kita ingin kembali ke CPROM atau ke terminal. Kemudian untuk penamaan, ini ada penamaannya, aturan penamaan mirip ya dengan Java ataupun Python. Cuma di sini ada ciri khas tersendiri. Ini kita boleh menggunakan tanda apostrop ya. Ini kalau di Haskell ini legal ya. Nah, kalau di Java ataupun Python ini tidak boleh. Kalau yang ini bisa. Ya. Kemudian ada beberapa keywords yang tidak bisa digunakan sebagai nama variabel, sebagai nama fungsi ya, karena ini sudah proteksi ya, atau sudah disimpan oleh Haskell sebagai nama-nama untuk operasi yang sifatnya rutin ya, seperti case, ya, class, data, default, ya, do, ya, else dan seterusnya, where. Ya. Kemudian untuk layout program ya, lebih dari satu baris ya, dan hanya sebaris ya. Ini sebenarnya 3 bagian ini sama saja ya, maknanya sama. Jadi kalau kita run, dia akan memberikan hasil yang sama. Ya. Kalau yang pertama ini kita lebih menggunakan jarak ya, dari jarak kita menggunakan jarak dari indentation ya. Jadi kita mengatur ya, ini sekali, ini 2 kali ya. Nah kalau di sini kita bisa bantu ya dengan menggunakan tanda kurung ya di sini ya, untuk menyatakan bahwa ini berada dalam satu blok ya. Dan yang ini bisa juga dituliskan dalam satu baris ya, seperti ini, sehingga lebih ringkas lagi ya. Walaupun memang yang satu baris ini akan susah ya untuk dibaca ya, jadi kita harus perlu waktu sekian detik ya untuk memahami maknanya apa ya. Kalau yang ini mungkin lebih mudah ya, sehingga akan memudahkan orang untuk menemukan jika ada bug ya, atau ingin mengembangkan bagian-bagian tertentu ya. Ini lebih mudah dibaca. Nah, kemudian kita jika ingin membuat modul dengan isi perintah yang lebih beragam, caranya sama ya. Kita tuliskan di file text, kita tuliskan ini perintahnya lebih kompleks ya, untuk mengurutkan bilangan ya dalam list ya. Kita masukkan random seperti ini, dan hasilnya dia bisa urut ya, dari paling kecil ke paling yang terbesar ya, 3, 4 sampai 65 ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ini adalah merangkaikan 2 list ya, 2 list yang mana lebih kecil dan dari nilai X, dan yang kita anggap lebih kecil dan yang kita anggap lebih besar ya. Jadi kalau yang lebih kecil kita ambil sebuah bilangan A ya, maka A ini harus kurang dari X ya. Dan pada saat yang sama kurang dari X ya. Dan kalau yang lebih besar, B ini B ini adalah anggota di X di himpunan ini. Kemudian nilai B itu lebih besar dari nilai X yang dipilih. Sehingga kita dapatkan list untuk yang lebih besar dan kurang dari nilai X ya. Nilai untuk setiap X ya. Jadi X ini dicek satu-satu ya oleh si program yang ringkas ini ya. Sehingga hasilnya nanti kita dapatkan bilangan yang sudah terurut. Kemudian ini adalah proses instalasi ya, jadi nanti Anda bisa mencoba ya mengakses website ini. Nah, kemudian ada 4 komponen ya, Coccoleti, kemudian GHC, Cabal dan Stack ya. Ini harus diinstal satu-satu ya. Ini juga menggunakan Windows ya. Kemudian untuk yang pertama kali adalah Coccoleti, kita bisa copy paste perintah ini. Kita jalankan mulai dari PowerShell ya. PowerShell, kemudian jika masih restricted, maka harus kita buka, kemudian kita copy, kita paste, sehingga kita bisa menginstal Coccoleti ya.
ini adalah semacam file yang menginstall ya. Jadi ini yang harus diinstal pertama kali. Kemudian baru kita menginstal paket-paket berikutnya ya, dengan masukkan perintah coco install GHC. Ini untuk untuk compilernya ya. Kemudian cabal ya, cabal coco install cabal. Setelah itu kemudian yang terakhir adalah coco install Haskell stack. Nah, setelah kita menginstal 4 itu, kemudian restart dan nanti bisa kita jalankan ya di command prompt. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, 1 atau 2 silakan. Slide sudah saya share ya, sudah saya share di yang pertemuan 13 ini sudah saya share di Google Classroom ya. Mohon nanti dicoba ya, setidaknya menginstal ini ya. Nanti disesuaikan dengan sistem operasi dari masing-masing komputer yang digunakan ya, apakah di Mac, apakah di Linux, ataukah di Windows ya. Nah, kalau Windows bisa mengikuti ini yang saya coba ya di sini. Baik, apakah ada pertanyaan? Oke, jika masih ada pertanyaan, cukup ya. Ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya sampai di sini untuk pertemuan kita kali ini ya. Silakan dicoba ya. Saya harap semua Anda bisa mencoba menginstal untuk Haskell ya di komputernya masing-masing. Nanti jika ada kendala mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Baik, saya tutup ya. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.